Jadi pas kita syuting itu kita belum selesai di situ, tiba-tiba hujan badainya yang langsung buat gitu, yang kayak angin, petir, sampai setnya tuh banjir, kuburannya tuh banjir, sampai kita harus selesai syuting karena nggak bisa dilanjutkan. Pas kita mau pulang keluar dari area syuting tuh kering, kayak terang cerah gitu. Jadi hujannya tuh cuma di daerah set kita yang itu lokal. Nah pas kita cari tahu ternyata ada yang jagain kita, penunggu di sana itu kayak terusik sama kedatangan kita karena kita yang terlalu suzon gitu. Kayak kita baru masuk set udah ditaruh bawang, terus kita udah nanti jangan ini tempatnya angker gitu. Jadi penghuni sana tuh kayak santai aja kali, kita nggak serem kok gitu. Karena pas kita balik ke sana ternyata tempatnya tuh teduh. Terima kasih udah mau datang dan nonton. Yes. Pertanyaan pertama dari saya dari Kopi Kita Depan, Mas Yogi, Arsya dan Muhammad Sandra. Saya ingin bertanya tentang Susi ini kan memang keputusan kecantikan. Susi kecantikan menurut kalian masing-masing apa? Kecantikan ya, kalau buat aku cantik itu nggak melulu soal fisik, tapi pasti ada beberapa persen kita lihat cantik dari fisik, tapi buat aku dari dalam sih, kayak bagaimana dia merespon orang lain, bagaimana dia menghandle sekitarnya, terus pokoknya aku tuh melihat perempuan yang cantik tuh yang nggak ribet, yang nggak tahu kalau dia itu sebetulnya cantik. Nah jadi kayak itu dia semakin cantik di mata. Itu sih definisi cantik buat aku. Kalau di mataku kecantikan yang sesungguhnya itu kecantikan hati ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang, dan maksudnya aku juga pernah gitu di posisi mengidolakan orang, perempuan gitu misalnya, tapi ternyata ketika aku tahu kelakuannya atau hatinya nggak sesuai dengan parasnya atau fisiknya gitu, langsung ngerasa ilfeel gitu, kayak off gitu. Jadi menurut aku memang kecantikan sesungguhnya memang apa yang ada di dalam gitu. Jadi maksudnya cantik tuh nggak selalu mukanya yang cantik atau kayak badan yang bagus atau dari luar, tapi menurut aku lebih dari dalam. Kalau aku, menurut aku cantik itu ketika aku ngelihat si orang ini dia punya kemampuan public speaking yang bagus dan attitude yang bagus. Dua itu. Lalu ya jadi karena kadang masih nggak bisa dipungkiri ya, kalau ngomong secara fisik sih lebih suka yang rambutnya panjang, yang kecil gitu, yang suaranya lembut. Tapi kadang kalau udah diajak ngobrol, kalau nggak punya public speaking yang bagus dan attitude-nya nggak oke, itu kayak cantik yang dari luar tuh jadi hilang gitu, kayak luntur gitu. Aduh, kayak udah nggak cantik lagi gitu. Jadi mungkin cantik dan atraktif itu kayak ada saling berkaitan gitu. Bang ya. Iya. Hal apa sih yang nggak bisa dilupakan atau yang paling berkesan gitu saat syuting? Menurut aku ini sih chemistry kita semua pemain, karena aku pun ngerasa banget ketika syuting ini kita tuh udah kayak keluarga banget untuk kita ngelewatin semua rintangan, semua drama-drama di lokasi bareng-bareng, kita sampai pulang pagi setiap hari, jam tidur kebalik, tapi perasaan tuh happy aja gitu sama syuting karena kita menjalaninya tuh bareng-bareng. Terus semua tuh nggak ada yang bawa aura negatif gitu, semuanya semangat, satu hati, satu tujuan, satu visi misi gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan. Dan itu jarang banget kita temukan di proyek-proyek lain mungkin ya, dan kita ngerasa bersyukur aja di Susuk ini semua antar pemain, kru, cast, semuanya tuh bold jadi satu. Jadi ketika ada masalah di lapangan, ketika ada kendala di lapangan tuh semua kita bisa selesaikan karena kita saling support. Itu yang sangat berkesan buat aku di film Susuk ini. Kalau aku ada dua, yang pertama kerja kolaborasinya itu menurutku sangat-sangat berkesan karena aku nggak banyak dapat proyek-proyek yang dimana kita sebagai aktor tuh kayak dikasih kebebasan dan ruang untuk menuangkan ide-ide kita. Dan sutradara ini sangat terbuka sekali untuk membuka ide kreatif apapun dari semua divisi. Yang kedua, adegan kali ini ngomongin adegan sih ya, aku yang paling berkesan itu waktu pakai darah itu kan udah nonton kan tadi kan, hidungku kemasukan darah perih banget dan aku kayak jadi nggak bisa konsen, saking perih banget kena ke mata, ke hidung, kayak itu nggak nyaman dan aku kedinginan gitu karena harus basah untuk lebih dari 4 jam, jadi kayak dingin banget. Itu sih yang paling berkesan ya. Sorry kak, itu darah asli. Enggak Kasih dong. tahu nggak ya?
Enggak, itu trik syuting. Kalau asli sayang dong, ntar kita dicekel sama PMI. Bener bawa darah. Iya, Nah, bener. jadi belakangan ini kan bioskop penontonnya sangat dikit kan, entah karena OTT sudah banyak, entah memang Orang males. habit orang setelah COVID udah kembali ke normal, kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau buat aku pribadi nanggepinnya, aku harus lebih semangat lagi sih ketika memang bikin karya, nggak cuma syuting doang selesai, tapi promosinya, terus kayak lebih ngajakin penonton Indonesia buat ayo kita nonton film Indonesia di hari pertama gitu, supaya filmnya tuh Bisa stay, bertahan. setidaknya nggak cuma 4 hari turun, seenggaknya bisa 2 minggu bertahan, itu minimal gitu. Caranya gimana ya, kita ketika ada film Indonesia kita harus nonton gitu. Karena Dan nggak cuma film kita sendiri ya, bahkan Iya, film-film yang lain juga harus kita di-support. dukung. Mau horor mau drama genrenya emang aku menyadari angka penontonnya lagi turun gitu, tapi nggak kecil hati sih, kita harus tetap bangkit. Ya, dan kita juga mungkin bisa mempromosikan betapa nonton film di bioskop itu lebih seru sebenarnya, karena kita bisa jalan bareng sama temen, bisa sambil makan, ngobrol, terus quality time di dalam kita bisa teriak, apalagi kalau film horor itu layarnya lebih gede, gitu. Suaranya. Kadang aku kalau promosi sama temen kayak gitu, misalkan kamu nonton ya film Kususuk, aku nunggu nanti keluar di OTT, jadi nggak bisa, soalnya ini filmnya tuh harus nontonnya di bioskop, karena suaranya tuh akan gini, gambarnya akan lebih gede, kamu bisa lebih, jadi gitu kayak itu kan juga ada pengalaman sendiri ya experience kalau yang nonton dicari di ya. bioskop. jadi kita juga kayaknya harus bisa ngasih apa promo tentang itu juga, bahwa nonton di bioskop itu tetap lebih berbeda rasanya gitu. Sama teman-teman media berarti saling bantu, kayak yuk nonton di bioskop. Iya. Ada hal-hal mistis nggak sih yang menarik? Makanya kalau teman-teman lihat tadi di adegan terakhir, saat kuburan itu tuh lokasinya memang sakral, karena itu tempat orang-orang yang punya ilmu menuntut ilmu lah, kayak pesugihan segala macam. Jadi pas kita syuting itu, kita belum selesai di situ, tiba-tiba hujan badainya yang langsung buat gitu, yang kayak angin, petir, sampai setnya tuh banjir, kuburannya tuh banjir, sampai kita harus selesai syuting karena nggak bisa dilanjutkan. Pas kita mau pulang, keluar dari area syuting tuh kering, kayak terang, cerah gitu. Jadi hujannya tuh cuma di daerah set kita yang itu lokal. Nah, pas kita cari tahu ternyata kata yang jagain kita, penunggu di sana itu kayak terusik sama kedatangan kita, karena kita yang terlalu suzon gitu. Kayak kita baru masuk set udah ditaruh bawang, terus kita udah nanti jangan ini tempatnya angker gitu. Jadi penghuni sana tuh kayak santai aja kali, kita nggak serem kok gitu. Karena pas kita balik ke sana ternyata tempatnya tuh teduh. Itu menurutku agak aneh. Aku sempat ada kejadian, aku lagi ngambil satu adegan yang cukup berat secara emosi, dan tiba-tiba kata orang-orang aku kayak ketempelan gitu. Jadi padahal belum adegan, tapi aku tiba-tiba nangis kejar dan nggak bisa berhenti. 40 menit aja nangis. Iya, setengah jam. Lu sadar nggak? Aku sadar. Tapi nggak bisa dikontrol. Bisa kontrol gitu Bisa kan? Kayak kontrol. tiba-tiba nangis aja. Aku pernah di posisi dimana di project lain aku nangis karena aku pengen belajar. Tapi di kali ini tuh di kali ini tuh kayak nggak bisa berhentinya, itu yang bikin aku kayak lo kenapa sih kok begini ya, kayak nggak pernah ngalamin hal kayak gitu sebelumnya, dan emang nggak bisa dikontrol sampai akhirnya ada bahkan produser kita kan Novi, dia sampai meluk aku nggak nyadar kalau aku dipeluk, aku nggak sadar aku ditenangin sama banyak orang. Ternyata karena di rumahnya Mbak Laras itu yang punya itu dukun. Dulunya tuh yang punya dukun, dan di bawahnya di dalam rumah itu Di bawah tanah. dia suka masih ada tanaman pusaka-pusaka gitu. Dan memang kalau pas kita datang ke sana tuh auranya nggak enak. Itu yang efek banget kayak Eca. Terus ada penjaga-penjaga kita juga sempat ada info ketika kita take scene yang di belakang rumah, kalau kalian bisa nonton, itu katanya ketika kita take scene itu banyak yang ngeliatin kita. Jadi emang kalau Kita diliatin. selama syuting itu kita bawaannya pengen cepet-cepet pulang gitu, karena nggak enak. Dan kita diceritain itu setelah syuting, mungkin biar nggak panik kali. Oh iya, terus teman kita Kita orang Jogja Jadi asli, jadi sana. Dia itu bilang ternyata di rumah Laras dan sekitarnya Di itu, hutannya, di hutannya itu terkenal orang. tempat terkenal orang untuk gantung diri.
Jadi kayak waduh pantesan kita kayak Bisa diliatin ya mungkin. nggak enak banget misalnya. Itu dan kita tahu tuh pas syuting, setelah syuting. Setelah syuting selesai. Iya aman-aman aja. Sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Kalau mau foto dulu bertiga, buat profile. Ya, foto dulu. Audio Jungle.